Baiklah, saya Surya Aditya Naibaho akan menjelaskan prosedur dari circulating water system. Sebelum masuk ke prosedurnya, saya akan menjelaskan apa itu circulating water system. Circulating water system adalah sistem yang bertugas mengalirkan air untuk mendinginkan uap yang telah digunakan dalam kondensor utama atau main kondensor. Pertama, kita buka circulating H2O dan cooling tower. Buka cell slide gate atau di bypass tergantung pada potensi terjadinya kondisi pembukaan pada tower. Jadi, pada step pertama ini kita harus membuka cell slide gate atau bypass sesuai potensi terjadinya kondisi pembukuan pada tower. Cell slide gate berfungsi mengontrol aliran air yang masuk dan keluar. Pada step kedua, kita harus memeriksa apakah katup inlet dan outletnya sudah terbuka atau belum. Jika belum terbuka, kita bisa membuka katup inlet dan outlet. Setelah dua katup telah terbuka, kita bisa menginfokan ke orang lapangan pompa circulating water siap untuk dioperasikan atau dijalankan. Pada step ketiga, kita harus melihat level dari basin water yang berada di bawah cell slide berada di level 0,0. Pada step keempat, kita diperintahkan untuk menekan tombol start atau mulai guna menghidupkan sirkulasi air. Setelah itu, kita juga harus memeriksa arus motor bolak-balik menjadi normal berada di angka 300 setelah beroperasi. Selanjutnya, periksa katup pembuangan pompa sirkulasi air berjalan hingga 100% seperti ditampilkan pada layar. Nah, untuk prosedur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Jeremy. Saya Jeremy, saya akan melanjutkan prosedur circulating water system. Nah, pada langkah kelima itu, orang lapangan itu fan all semua kondensor water box dan jalankan kondensor dengan catatan tombol make up and blow down berwarna biru berfungsi sebagai pengaturan pada turning gear dan MTLO temperatur. Selanjutnya kita masuk ke turbin generator dan main turbin loop oil. Jadi turbin generator itu adalah turbin uap yang terhubung dengan generator listrik. Sedangkan main turbin loop oil adalah sistem pelumas utama untuk turbin dan generator. Lalu atur keluaran cooling tower make up menjadi 30%. Kemudian, atur dan periksa titik setel cooling tower level blowdown valve menjadi 0,0 mmHg. Dan atur cooling tower level blowdown valve menjadi auto. Saat pompa sirkulasi air berjalan akan terbentuk bleed and fleet untuk mengurangi jumlah zat padat dan kontaminasi pada proses tersebut. Pada step terakhir, kita akan menstart pompa sirkulasi air yang kedua. Lalu kita periksa arus motor bolak-balik menjadi normal setelah mulai beroperasi. Dan kita periksa katup pembuangan pompa sirkulasi air berjalan hingga 100%. Halo, saya Daniel Davansyah. Kali ini saya akan menjelaskan prosedur miscellaneous auxiliary system. Yang pertama, tekan service dan cooling water pumps yang berwarna ungu. Start aus cooling water booster pump pertama. Yang kedua, start bearing cooling water pump pertama. Yang ketiga, saat tekanan bearing cooling water telah stabil di atas 6,9 bar, atur bearing cooling water pump menjadi auto. Yang keempat dan yang kelima, start stasiun air kompresor pertama dan kedua. Setelah melewati step ke-1 dan kedua dan ketiga,
Sekarang kita di step keempat, di mana kita harus menekan start di stasiun air kompresor pertama dan kedua. Yang keenam, yaitu yang terakhir, saat tekanan stasiun air normal di atas 6,9 bar tercapai, stop stasiun air kompresor kedua. Ini adalah gambaran circulating dan cooling water instructor display saat miscellaneous auxiliary system sudah diatur. Kembali lagi bersama saya Jeremy. Selanjutnya kita masuk ke turbin auxiliaries. Untuk langkah pertama, kita buka turbin drains yang berwarna hijau. Lalu buka dan pastikan terbuka seluruh katup pembuangan turbin, seperti turbin throttle atau control valve right hand dan lain-lainnya. Jadi, semua katup ini dibuka untuk mencapai kestabilan operasional, karena ketika air atau uap terperangkap dalam sistem dapat menyebabkan tekanan yang tidak diinginkan, yang mengakibatkan water hammer yang berpotensi merusak pipa atau komponen dari turbin. Pada langkah kedua, kita menginstruksikan kepada orang lapangan untuk memeriksa pipa sistem lubrikasi, mensejajarkan katup, pompa dan waduk yang siap untuk beroperasi. Pada langkah ketiga, kita masuk kepada turbin hydraulic and loop oil system green. Jadi sistem ini berfungsi untuk mendukung operasi turbin. Nanti di sana akan ada pelumasan untuk komponen-komponen bergerak. Kita start aux oil pump. Lalu pada langkah keempat, periksa tekanan main turbin loop oil setidaknya 1,0 bar. Lalu pada langkah seterusnya, atur emergency DC oil pump menjadi auto. Kemudian stop aux oil pump. Yang ketujuh, periksa emergency DC oil pump start secara otomatis dan tekanan minyak lubrikasi terjaga. Pada langkah ke-8, atur aux oil pump menjadi auto. Yang ke-9, stop emergency DC oil pump. Yang ke-10, kita periksa aux oil pump start secara otomatis agar tekanan minyak lubrikasi terjaga. Pada step ke-11, kita atur emergency DC oil pump menjadi auto seperti pada layar berikut. Dan pada langkah ke-12, kita start satu loop oil reservoir vapor extractor dan menginfokan kepada orang lapangan untuk memeriksa tekanan negatif pada wadah minyak pelumasan. 13. Start 1D pump. Yang ke-14, periksa jika tekanan setidaknya 131 bar. Yang ke-15, atur D pump kedua menjadi auto. Yang ke-16, operator lapangan, pastikan sistem perlindungan pada pipa katup pompa-pompa kampas telah siap untuk beroperasi. Yang ke-17, start air side SO pump. Yang ke-18, start pompa SO hidrogen sisi samping. Setelah memeriksa gen air side diff dan gen H2 set diff, langkah selanjutnya yaitu start ekstraktor uap H2SO. Yang ke-20, atur emergency air side SO backup pump menjadi auto. 21, atur AC SO backup pump menjadi auto. Dua-dua, pilih 4,1 bar.
dan tingkatkan kemurnian hidrogen sampai 100%. Yang kedua, periksa peningkatan tekanan hidrogen setidaknya mencapai 4,0 bar. Kemudian ke-24, periksa alarm tekanan rendah generator hidrogen bersih. Selanjutnya, periksa alarm generator low hidrogen purity bersih. Kemudian nomor 26, tekan tombol start turbine bearing lift pump. Atur turbine bearing lift pump menjadi auto. Dan start main turbine turning gear. Kemudian atur main turbine turning gear menjadi auto. Step selanjutnya, atur atau periksa titik temperatur gen H2 control sekitar 24 derajat Celcius. Atur gen H2 temperature control menjadi auto. Kemudian atur atau periksa titik setel X hood spray temperature control mencapai sekitar 65,6 derajat Celcius. Dan diatur menjadi auto. Selanjutnya, atur atau periksa titik setel MTLO temperature control mencapai sekitar 43,3 derajat Celcius. Dan diatur menjadi auto.